Termasuk yang ketiga adalah hilirisasi, industrialisasi, yang juga sudah sering saya sampaikan. Hilirisasi itu apa sih? Kita ini sudah 77 tahun merdeka, selalu bahan mentah yang kita ekspor. Nikel mentahan kita ekspor, tembaga mentahan kita ekspor, minyak kita ekspor dalam bentuk mentahan, tidak diolah. Timah kita ekspor, kelapa sawit CPO kita ekspor, tapi tidak dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga nilai tambah itu ada di negara lain. Pembukaan lapangan kerja juga adanya di negara lain, karena mereka yang mengindustrikan. Inilah yang secara konsisten akan kita lakukan. 3 tahun yang lalu sudah kita stop nikel, stop. Kita digugat oleh negara EU, Uni Eropa ke WTO, sampai sekarang belum selesai. Karena kita stop, menurut aturan, kata mereka nggak boleh digugat. Ya kalau kita digugat, kemudian kita takut dan tidak berani terus maju, ya akan terus-menerus seperti yang dulu-dulu, mentahan terus yang kita ekspor. Gugat ya gugat, kita hadapi. Digugat itu bisa menang, bisa kalah. Kalah ya nggak apa-apa, banding lagi kita. Inilah yang secara konsisten akan terus kita lakukan. Stop nikel, tahun depan stop timah, tahun depan stop tembaga. Karena nilainya tambahnya ada di dalam negeri. Saya berikan contoh nikel. Waktu diekspor dalam bentuk mentahan, kita hanya mendapatkan nilai 15 triliun. Setelah diekspor dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi, nilainya menjadi 360 triliun. Dari 15 triliun menjadi 360 triliun. Baru satu barang. Kalau barang yang lain, tembaga nanti begitu ini smelter di Gresik selesai. Ini juga sama, stop. Tidak ada lagi yang namanya ekspor tembaga. Semuanya harus dikerjakan jadi barang jadi di negara kita Indonesia. Saya baru saja ke Tembagapura melihat Freeport dan perlu saya sampaikan kepada para senior, para sesepuh, bahwa Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan Amerika lagi. Karena sebelumnya kita hanya diberi 9,3%. 3 tahun kami negosiasi, sangat alot sekali, dan kita sekarang sudah memegang mayoritas 51%. Saya dulu-dulu nggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita, tetapi sekarang saya ke Freeport karena jelas itu sudah menjadi milik BUMN kita, artinya milik pemerintah Indonesia. Dan juga yang saya senang waktu ke sana saya cek ini karyawannya. Saya dengar banyak yang boleh, enggak Pak. Sekarang 98% itu adalah Indonesia. Dan yang saya senang lagi, 40% itu adalah Papua. Masyarakat Papua. Ini ada sebuah transformasi teknologi, ada sebuah transformasi ekonomi yang kadang-kadang kita nggak sadar. Saya baru sadar setelah masuk ke sana, baru sadar bahwa ini transformasi ekonomi yang kita lakukan. Kalau ini konsisten kita terus lakukan, tanpa kita takut digugat, tambah nilai tambah nanti akan melompat. Saya suruh ngitung kemarin Bu Menteri Keuangan, coba dihitung. Kita dari Freeport ini dapat berapa sih? Dulu ya dapat dividen 9% tadi. Sekarang kita dapat dividennya 51%, dapat pajaknya jelas lebih besar, dapat penerimaan negara bukan pajak PNBP lebih besar, kemudian dapat biaya ekspor juga lebih besar.
Setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka, kita 70% itu masuk ke negara. Dari yang sebelumnya hanya dividen 9%. Kemudian juga blok Rokan. Kalau Freeport itu sudah 51 tahun dikuasai oleh Freeport McMoran dari Amerika. Kemudian untuk yang di blok Rokan, ini urusan minyak dan gas, yang sudah 97 tahun dikuasai oleh Chevron. 97 tahun. Sekarang juga sudah 100% dimiliki oleh kita sendiri. Saya belum ngecek ke sana. Kan dalam bulan-bulan ke depan saya ingin cek apakah ada peningkatan produksi, peningkatan income dari pengambil alihan seperti ini. Saya yakin sekarang anak-anak muda kita, SDM kita, saya merasa sudah siap dalam pengambil alihan seperti itu. Ini akan terus kita lakukan sehingga target dari yang sudah kita hitung nanti di tahun 2030-an Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia. Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Hati-hati, kita semuanya harus mengingatkan ini. Meskipun sekali lagi kita digugat. Tapi kalau kita digugat, ragu-ragu dan mundur lagi, kapan lagi kita akan bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita. Jangan lupa subscribe ya!